Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, ansetis, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ya, kenapa gitu ya orang yang terkena asam lambung, GERD, ansetis, psikosomatis itu BAB-nya tidak lancar ya. Kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, bahkan dulu saya nyampe itu 4 hari sekali ya. Waktu itu kenapa seperti itu nanti saya akan jelaskan ya. Dan bagaimana cara menanganinya supaya kita itu BAB-nya tetap lancar, saya akan jelaskan ya. Tetapi sebelum video saya lanjutkan seperti biasa ya teman-teman ya, mohon di subscribe dulu karena subscribe itu tidak memerlukan pendaftaran, subscribe itu tidak memerlukan biaya, subscribe itu gratis ya. Jadi kalian itu cukup mudah sekali untuk subscribe ya. Kalian cukup pijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe ya. Biar kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri ya buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, ansetis, psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dengan tujuan semoga saja video saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi orang-orang yang sedang terkena asam lambung, GERD, ansetis, psikosomatis gitu ya teman-teman ya. Biar semoga saja itu menjadi lebih baik ya buat teman-teman yang sedang mengalami, akan menjadi lebih baik apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan sebelum video ini saya lanjutkan juga gitu ya teman-teman ya, perlu dipahami, perlu kalian ketahui, video ini hanya berlaku untuk orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, ansetis, psikosomatis. Dan bagi kalian yang tidak terkena asam lambung, GERD, ansetis, psikosomatis, biar tidak salah persepsi, biar nantinya tidak miskomunikasi ya, cobalah hentikan ya. Kalau misalnya kalian merasa tidak terkena asam lambung, GERD, ansetis, psikosomatis, sebaiknya hentikan saja, tutup saja channel ini, jangan ditonton biar tidak salah persepsi. Dan untuk teman-teman yang sudah sembuh, sudah membaik, dimohon bantu ya, bantu teman-teman yang belum membaik ya, kasihan ya. Nah itu teman-teman ya. Dan teman-teman yang sudah bergabung di channel ini juga, saya mohon maaf, beribu-ribu mohon maaf ya, untuk di bulan-bulan ini kadang orang yang bertanya, kadang orang yang berkomentar di kolom komentar itu tidak sempat saya jawab, tidak sempat saya balas. Mohon maaf sekali karena di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini, karena memang sekarang itu saya kegiatan sangat banyak sekali, baik itu di pekerjaan kantor ataupun di pekerjaan rumah, saya sangat banyak sekali untuk bulan Ramadan ini gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan tidak kerja pun, tidak masuk kantor pun, saya suka pergi ke kebun gitu ya teman-teman ya. Jadi akhir-akhir ini saya banyak melakukan kegiatan di kebun. Memang untuk pergi pulang dari kebun juga tidak terlalu lama gitu kadang, tetapi sorenya saya lanjut dengan orang-orang yang datang ke rumah yang sharing ya, bukan konsultasi. Kalau konsultasi saya harus jago ya, tetapi sharing dengan pengalaman saya karena mereka juga terkena asam lambung dan ansetis, psikosomatis, banyak yang datang ke rumah akhirnya sharing. Jadi untuk megang HP untuk menjawab komentar-komentar teman-teman yang di kolom komentar itu kadang saya suka tidak ada waktu ya teman-teman, jadi mohon maaf sekali gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi untuk yang sudah sembuh tolong bantu ya, bantu kalian, bantu teman-teman kita itu ya di kolom komentar, tolong jawab lah. Biar kalau misalkan kalian yang sudah mengerti, sudah paham, apalagi yang sudah sembuh total, bantu teman-teman teman-teman kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke topik utama. Kenapa sih orang yang terkena asam lambung, GERD, ansetis, psikosomatis untuk BAB itu tidak lancar gitu ya, dan bagaimana cara menanganinya? Nah dulu ini mohon maaf ya, saya ini menjelaskan tentang sepengalaman saya aja ya gitu ya. Nah dulu saya terkena asam lambung, GERD, ansetis, psikosomatis untuk BAB itu tidak lancar sama sekali teman-teman ya. Kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, bahkan sampai dulu itu pernah 4 hari sekali gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika BAB tidak lancar,
itu suka kepikiran ya, suka kepikiran ini kenapa tidak lancar, ini kenapa tidak lancar, waduh jangan-jangan saya tambah parah lagi, jangan-jangan saya tambah parah lagi. Nah itu teman-teman ya, akhirnya cemasnya datang lagi gitu ya. Nah untuk BAB saya tidak periksa ke dokter waktu itu, cuman saya mengingat-ingat kejadian dulu ya. Saya itu dulu sembuhnya karena mengingat-ingat kejadian dulu sebelum terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis. Saya juga dulu pernah tidak lancar BAB-nya ya. Ketika saya sedang ketika saya sedang camping gitu ya, karena memang saya itu dulu sering camping ya, sering camping di hutan gitu, di kebun teh, ya sering camping lah gitu ya. Dan ketika saya camping itu makan itu memang saya tidak terjaga gitu ya, kadang makan itu ya tidak sesuai dengan jadwal lah, kadang makan kadang tidak, akhirnya asupan makanan itu tidak sempurna ya, tidak sesuai, dan akhirnya untuk BAB itu tidak lancar gitu, kadang BAB, kadang besoknya tidak, kadang besoknya BAB lagi. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi waktu itu saya pahami, saya coba mengerti ya kenapa BAB-nya tidak lancar. Mungkin saya punya persepsi sendiri waktu itu ya, mungkin karena makannya sedikit gitu ya, jadi tidak ada yang buat dikeluarin gitu. Waktu itu saya berpikirnya ke sana waktu itu ya. Jadi makannya saya sedikit, jadi nggak ada hampasnya yang harus dikeluarin, jadi makannya semuanya dicerna mungkin gitu ya. Akhirnya tidak ada yang di BAB-in gitu ya. Nah waktu itu saya berpikirnya ke sana. Saya coba waktu itu karena saya BAB-nya pengen lancar, ketika mengingat ketika waktu itu saya makannya banyak, ketika makannya porsinya besar gitu, saya ingat-ingat lagi, oh ternyata BAB-nya lancar. Mungkin ini karena saya makannya sedikit jadi tidak lancar gitu ya, karena tetapi beda dengan ketika makannya banyak, akhirnya ada hampasnya mungkin ya, akhirnya BAB-nya lancar lagi gitu ya. Nah akhirnya ketika BAB saya tidak lancar, ketika sedang terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis, saya mengingat hal seperti itu, akhirnya saya coba waktu itu ya, karena makannya sedikit waktu itu ya, ketika terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis saya makannya teratur, saya sedikit-sedikit makannya gitu ya, di porsinya sedikit lah gitu ya. Makanya pas waktu ketika BAB-nya pengen lancar, waktu itu porsinya saya tambahin waktu itu. Saya coba-coba waktu itu ya, karena mengingat-ingat kejadian masa dulu sebelum terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis. Akhirnya porsinya saya tambahin, dan ketika porsinya saya tambahin, memang ada sensasi yang lain ya. Ada sensasi yang lain. Jadi perutnya itu ada begah lah gitu ya. Tetapi timbal baliknya beda ya, besoknya saya BAB gitu ya. Akhirnya saya ingat-ingat waktu itu. Loh, saya pikir gitu ya, ketika saya makan banyak, besoknya BAB. Nah saya pertahankan waktu itu makannya, saya tambah lagi makannya gitu ya. Nah, jadi pertahankan porsinya gitu, saya tambahin lagi yang waktunya sedikit gitu ya, yang makanannya sedikit. Akhirnya pas kejadian itu saya tambahin lagi porsinya, ditambahin banyak gitu ya. Saya pertahankan dan akhirnya besoknya BAB lagi. Kemudian saya pertahankan lagi dan besoknya BAB lagi gitu ya. Dan di situ baru saya memahami ternyata untuk kejadian saya ini ya, untuk kejadian saya mungkin kejadian Anda berbeda gitu ya. Untuk kejadian saya ternyata pas ketika makannya banyak gitu, ternyata makannya BAB-nya lancar gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, tetapi tidak lupa juga saya juga minumnya saya pertahankan waktu itu 8 gelas dalam sehari. Nah itu teman-teman ya. Jadi mungkin ini persepsi saya, penilaian saya yang karena saya yang merasakan waktu itu, mungkin BAB tidak lancar itu karena tidak ada hampas makanan yang dikeluarkan gitu teman-teman ya. Tetapi ketika saya mencoba untuk menambah porsi makan, karena mungkin hampasnya ada banyak mungkin gitu ya, akhirnya BAB-nya lancar. Nah kalau misalkan teman-teman pengen lancar, kalau misalkan pengen nyobain hal seperti itu seperti saya, silakan saja, coba saja. Cuman jangan heran ya, ketika kita porsinya ditambah, itu memang ada sensasi nggak enak lah di perut gitu ya. Tetapi itu cuman beberapa hari ya, cuman 1-2 hari lah, 3 harian lah gitu ya. Waktu itu saya rasakan ada tidak nyaman di lambung kita ketika porsinya saya tambah. Tetapi timbal baliknya kita BAB-nya jadi lancar. Nah itu teman-teman yang bikin kita tenang waktu itu, yang bikin saya tenang waktu itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang BAB-nya kurang lancar, mungkin sama kasusnya dengan saya, jadi tidak ada hampas makanan yang harus dibuang oleh lambung kita mungkin gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen lancar,
coba saja porsi makannya ditambah, siapa tahu nanti ada hampasnya, ada yang dikeluarkan gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen mencoba jalan seperti saya, silakan saja, cuman jangan aneh ya. Kalau misalkan kita porsinya bertambah itu ada sensasi yang lain, tetapi tidak apa-apa. Nah itu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, video saya hentikan, nanti saya sambung lagi video di selanjutnya. Saya akan share lagi video selanjutnya. Semoga saja video saya bermanfaat, semoga saja kalian cepat membaik, apalagi sampai sembuh total ya, amin ya robbal alamin. Doakan saja supaya saya tetap sehat, agar saya tetap bisa nge-share video tentang seputaran asam lambung dan informatif terhadap kalian. Nah itu teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.